Yeay. Oke, kita kembali lagi ke BM. Apa kalian denger? BM? No. BM itu bukan butuh makan, belum mandi, tapi BM itu Baciro Menyapa. Dan kali ini kita ada segmen baru nih. Baciro Menyapa Mipod, mini podcast dengan tagline anak muda banyak cerita. Yeay. Nah, karena tagline-nya anak muda banyak cerita, kali ini kita kedatangan anak muda yang inspiratif, apalagi di dunia digital nih. Nah, kita sambut Kak Dimas. Yeay. Oke, bisa sebelumnya perkenalan. shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Antonis Dimas Wicaksana. Dan untuk sekarang ini aku lagi freelance dan juga lagi kuliah juga semester kuliah. 4 di Universitas Ankom Yogyakarta gitu. Di freelance sambil kuliah, Pak. Capek nggak tuh? Kalau dibilang capek banget sih. Capek. Capek banget. Terus freelance apa tuh? Kalau aku sendiri lebih ke ilustrasi digital. Ilustrasi digital. Dan paling banyak di request itu vector art gitu. Vector art tuh berarti yang ilustrator gitu nggak sih? Iya, jadi itu khusus untuk baju biasanya. Jadi orang-orang kayak biasanya tuh gambar-gambar yang samurai, Jepangan gitu lah. Nah, kayak gitu. Ilustrator itu tadi kan kuliah semester 4 di Amikom tuh. Ini tuh jurusan yang diambil apakah sama atau jauh? Kebetulan jurusan aku itu sama. Teknologi informasi. Cuman bedanya kalau di Amikom itu kita lebih ke industri kreatif, animasi dan game. Gitu. Karena kalau mungkin di lain kan kayak di lain kampus kan kayak ngoding terus ya IT banget lah gitu. Iya, benar banget. Di kita ada, cuman bedanya kalau kita tuh lebih fokus ke animasi dan game. Gitu. Animasi dan game. Terus itu ada peminatannya gitu nggak sih? Peminatan ada dong pastinya ada. Dan kalau di semester sekarang aja itu kalau di Amikom itu di semester 1 sampai 3 itu nanti kita diajarin general. Semua matkul diajarin. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu mau ke arah mana biar bisa menentukan ya. Terus nanti di semester 4 kita baru bener-bener kayak fokus ke satu bidang. Jadi ada 2D, 3D, VFX sama game kayak gitu. Jadi di teknologi informasi kan tadi belajar banyak tuh. Nah, kamu ambil konsentrasi apa? Aku sendiri ngambil konsen 3D animasi. 3D animasi, dan itu susah gak sih? Mungkin buat aku sendiri karena aku udah punya latar belakang, udah pernah pengalaman bikin, mungkin enggak susah. Cuman buat beberapa temen yang belum pernah bikin dan emang gak passion ke sana, susah banget. Susah banget. Ya untungnya berarti kamu ngambil kuliah yang sesuai passion ya kan. Banyak tuh teman-teman yang kayak ngambil kuliah nggak sesuai passion terus akhirnya putus jalan. Dan untungnya sesuai passion dan nggak yang ini nggak sih, kadang soalnya kan kalau ngambil kuliah sesuai hobi itu antara dia akan semakin suka atau dia akan jadi nggak suka karena dari hobinya akhirnya itu jadi pressure-nya itu loh, jadi dia nggak mendapatkan kenikmatannya itu sendiri. Tapi sejauh ini kamu masih yang enjoy banget. Puji Tuhan. Oke, kita kesampingkan tentang dunia itu. Sekarang kita masuk tentang fun fact tentang Dimas. Fun fact yang pertama, dengar suka K-pop nih Dimas nih. Iya, tapi itu dulu. Jadi untuk sekarang karena mungkin kan nggak sebanyak waktu luang aku tuh nggak sebanyak dulu. Jadi aku suka K-pop tuh mulai dari 2018 kalau nggak salah itu kelas 8. Karena teman-teman aku pada suka, jadi kayak FOMO. Jadi kayak pada ngomongin aku BTS, EXO, Blackpink gitu kan, apa gitu aku cari-cari akhirnya nemu gitu kan. Terus akhirnya dari sana jadi suka. Cuman sekedar suka aja, nggak sampai kayak ngebiasin satu. Nggak sampai kayak yang gitu ya, enggak. Heboh banget itu nggak sampai sih. Tapi dari meskipun ngikutin kan pasti ada tuh yang favoritnya kayak yang langsung nyantol kayak twing. Oh ini aku suka banget nih. Itu apa tuh? Dari apa nih, boy atau girl? Boleh bebas sih, yang penting K-pop. Kalau dulu itu aku ngebiasin Nayeon. Terus kalau yang dari boy group itu kalau nggak salah kayak EXO deh. Aku kayak EXO. Tahu. Lebih ke vokalnya aja sih Kak. Vokal kayak warna suaranya gitu cocok gitu ya. Oke. Tapi dari kayak dunia K-pop yang biasmu itu atau aktivitasnya mereka tuh ada yang bikin menginspirasi kamu gitu nggak sih? Oh ada banget. Karena kan dulu sebelum aku tahu K-pop tuh ya aku sekedar tahu mereka idol terus abis tampil pulang gitu. Ternyata enggak, mereka tuh dikumpulin di satu dorm, di satu PH gitu. Terus mereka tuh ada jadwalnya juga gitu. Saking disiplinnya mereka, itu kayak aku cuma ikut mereka gitu. Mungkin ada nge-manage waktunya, terus pola hidupnya gitu kan. Kan ada juga tuh yang bilang, kan aku sebelumnya tuh tipe yang nggak suka minum air putih. Bahkan aku sehari tuh minum cuman segelas, apa sih, tahu satu belimbing gitu ya. Dan itu setengahnya doang. Nah, dan setelah aku suka dari idol tadi, mereka bilang banyak minum air putih tuh ada banyak manfaatnya gitu. Jadi ada impactnya juga sih. Jadi dari yang nggak suka jadi
suka air putih terus tuh. Jadi lebih disiplin juga. Disiplin gitu. sama aktivitasnya gitu ya. Sebenarnya aku agak relate juga sih karena kan aku juga dari kecil ngikutin idol kan. Aku kayak nonton film-film terus anime atau aku juga ngikutin. Sekarang aku jujur ngikutin JKT48. Nah itu meskipun aku sekarang bergeraknya juga di bidang yang tidak sesuai mereka tapi aku memposisikan diriku kayak mereka. Jadi misalnya karena aku sendiri pengen jadi idol tapi gak kesampaian, jadi aku menggambarkan aku ini seorang idol. Misalnya, aku hari ini harus kelas, itu aku kayak aku akan kelas dan ini akan meningkatkan aura aku sebagai apa gitu. Dan aku kayak jadi memposisikan kegiatanku sehari-hari biar jadi kayak termotivasi gitu loh. Jadi seakan-akan aku adalah seorang artis gitu. Keren. Jadi saya kayak relate gitu juga gak sih kayak tadi? Iya bener banget. Ya, terus kita masuk ke fun fact kedua nih. Dimas sering mentorin adik-adik kelas atau adik-adik tingkat. Sebenarnya kalau dibilang mentorin itu nggak mentorin, karena kalau misal ke adik tingkat itu aku lebih ke asisten dosen. Gitu. Jadi kayak kita ngebantu dosen kalau misal nanti kan aku ambilnya praktek ya. Jadi kalau misal nanti kebetulan aku ngasisten Pak Agus, jadi kalau misal Pak Agus lagi berhalangan hadir, nah kita gantiin. Gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi dari situ ada nggak sih kesulitannya waktu mentoring adik-adik itu? Apakah anak-anaknya sangat bermasalah atau anak-anaknya Nah, gimana gitu? Puji Tuhan ya, aku itu handle di kelas BCIT yang mana teman-teman itu dikit banget. Jadi kayak cuma 12 orang satu kelas gitu kan. Jadi nggak seriweh teman-teman aku yang ngas dosen reguler. Yang sampai 60 bahkan 70 dalam satu lab gitu kan. Itu, ya, dan kebetulan juga teman-teman itu nggak gaptek bener-bener yang mereka tahu sendiri cara masang pen tab, cara ngegambar, cara nyelesainnya itu gimana gitu, mereka udah paham sih. Gitu. Tapi iya sih, karena kalau kita kan sebagai yang mentorin, yang ngajarin, kayak kita ngelihat yang hal-hal simple kayak misalnya tadi nyolokin pen tab gitu, terus kayak nanya, Kak ini cara coloknya gimana? Itu kan kalau kayak cuman tinggal colok gitu kan. Tapi kita sebagai yang ngajarin, kita kan nggak boleh kayak gimana sih kan? Kamu kok nggak bisa sih gitu aja. Kita harus kayak caranya tuh gini gitu kan. Iya bener, soalnya latar belakang orang kan beda-beda juga kan. Bener. Ada yang dari kecil teknologi, mungkin, ada yang enggak. Mungkin baru pertama kali juga kan kayak pen tab gitu sih. Lebih jadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi untungnya tadi di kelas puji Tuhannya lancar banget sampai semester sekarang. Bagus. Nah terus fun fact ketiga nih. Dimas itu ilustrasi dan karyanya udah pernah dibeli sama orang luar negeri. Iya, karena kayak aku mention di awal tadi, karena kan freelance ya. Jadi aku menggunakan platform Fiverr. Dan di sana awal aku kenal itu, jadi aku dari SMK. Aku kenal salah satu kakak kelas dan beliau ngasih tahu ke aku. Jadi kayak kalau misal mau jualan di sini aja. Cuman waktu itu karena belum ada niat dan belum ada portofolio, jadi aku sekedar tahu aja. Sampai di kelas 12 ada satu kakak kelas lagi, jadi dari DKV. Beliau nawarin aku, dia ada kerjaan sendiri dari Fiverr juga. Dan karena mungkin dia nggak bisa handle, terus dilempar ke aku. Gitu. Jadi dari sana aku kurang lebih kayaknya dari kelas 12 sampai semester 1. Semester 1 itu nge-freelance di Fiverr tadi. Dan itu macam-macam sih. Jadi ada yang request dari vector art, ada juga yang request buat stiker, dan dia macam-macam sih, banyak banget. Berarti itu lebih ke desain itu tadi ya? Desain atau baju. belum masuk ke yang animasi yang kamu bikin di awal tadi? Untuk animasi sebenarnya karena waktu di SMK itu aku belum diajarin cutout. Ya sebenarnya udah diajarin, cuman waktu kan pakai Toonboom ya. Nah orientasi aku itu lebih ke storyboard animatic. Dan itu kan baru diajarin di kampus. Nah akhirnya ya baru mulai sekarang sih. Untuk yang animasinya tadi itu. Benar. Itu orang luar negeri itu dari mana tuh kalau boleh tahu? Dari mana ya? Dari mananya itu rata-rata kalau aku lihat itu dari US mungkin. Dari US, terus ada dari Jerman. Ada dari France, dari Paris itu. Dari Korea juga ada. Dan yang paling terakhir, orderan terakhir itu mereka dari, kalau nggak salah antara Belanda apa mana gitu. Aku agak lupa. Dari daerah sana semua. Jadi itu ilustrasi aja sih. Tapi dari klien luar negeri itu apakah ada bedanya dengan klien dalam negeri? Ada dong, pasti ada dong. Bedanya klien luar negeri, mereka itu akan mau untuk memberi harga lebih ke karya kita, walaupun mungkin kayak karya kita nggak seberapa. Bedanya dengan di Indo itu ini nggak semua ya, mungkin beberapa.
Cuma rata-rata yang aku hadapi dari orang-orang Indo itu, mereka lebih ke banyak nanya tapi nggak jadi beli sih. Oh, ya kayak ini nggak sih, kayak ibu-ibu di pasar kayak, Iya, Mas, bener. ini berapa? Oh ya udah nanti ya Terus kita nggak lihat jadi. dulu. Iya ya. Ya jadi kayak apa ya, lebih dan kurang bisa menghargai karya juga. Jadi kebanyakan kayak, Mas cuman gambar, Mas harganya segini gitu kan. Dan kalau orang luar negeri kan kayak, oh nggak apa-apa segitu kemurahan, malah aku tambahin tip ya gitu ya. Bedanya di situ sih. Kalau untuk tadi yang harga tadi itu kayak karena dari kurs uang juga nggak sih mungkin ya? Kayak iya benar. Kita ngasih harga Indo, ternyata untuk di mereka tuh ternyata murah. Jadi murah, iya benar-benar. Karena mereka bisa mengapresiasi karya tuh kayak, masa kayak gini cuma segini dengan usaha mereka bahkan, segitu bahkan kan. Sampai segitu. Benar-benar. Terus dengan mereka orang Indo kan banyak nanya ya tadi, banyak nanya dan nggak jadi. Berarti bener-bener orang luar itu komit akan, aku mau pesan sama orang ini nih gitu. Nggak kayaknya kayak lebih bisa menghargai karya aja sih. Kesadaran untuk apa ya? Bahkan ada yang bilang ke aku juga, sebenarnya untuk karya kakak yang seperti ini itu nggak bisa dihargain gitu. Cuman aku bisa ngasih modal aku segini gitu. Jadi aku cuma bisa ngasih segitu. Padahal itu udah banyak banget. Wih, keren. Oke, sekarang untuk fun fact-nya udah dulu. Kita lanjut ke pertanyaan tentang Dimas nih. Boleh. Sejak kapan suka nih dengan dunia ilustrasi atau menggambar? Apakah dari kecil suka gambar atau dari main game atau gimana tuh? Sejak kapan? Sebenarnya aku dari kecil. Jadi kayak ada kertas kosong aku gambarin. Memang dari kecil itu apa ya? Udah suka aja sama dunia gambar menggambar. Bahkan dari SD aku dari Kanisius Kadirojo. Waktu itu sering banget karena mungkin beliau-beliau di sana, guru-guru di sana ngelihat ada potensi di aku dan sering banget diikutin lomba. BKSN, terus lomba menggambar antar provinsi, terus ya banyak banget sih. Dan puji Tuhan juga kadang ngebawa penghargaan juga. Jadi emang dari kecil suka gambar. Terus yang paling intens lagi adalah setelah aku tahu bahwa ternyata perspektif orang kalau kamu gambar nanti gede mau jadi apa gitu. Iya. Itu salah gitu. Bahkan zaman sekarang aja untuk gambar itu bisa sampai dihargain ratusan juta nggak sih? Semenjak boomingnya NFT. Benar. Ya, waktu kan? Booming zaman COVID ya. Itu. Jadi aku lihat kaget juga kayak ini gambar kayak gini doang kok bisa sampai laku 200 juta ke atas gitu. Dari situ aku ngelihat oh ini aku pasti bisa sih gitu. Maksudnya dengan skill yang aku punya terus ngelihat juga dengan harga pasar yang segitu kayak aku bisa. Jadi dari sini malah keterusan jadi bisnis. Oke, itu yang suka digambar waktu kecil tuh apa tuh? Misalnya temanya kayak apakah orang atau kayak monster gitu dari kamu nonton misalnya apa Pokemon gitu. Kayak aku kalau waktu dari kecil itu nggak ada orientasi pastinya ya. Maksudnya kayak gambar apa. Cuman kebanyakan itu lebih ke dari imajinasi aku aja sih. Jadi kayak misal ada kapal terus atasnya ada gedung gitu. Terus ada mungkin pelampung terus jadi mobil terus ada hewan yang naik di situ. Jadi kayak sekedar imajinasi anak kecil aja sih. Kayak apa yang diingat kayak aku pengen bener-bener lagi pengen gitu nggak sih? Bener. Jadi kayak aku lagi pengen gambar ini nih kayaknya asik nih gitu loh. Jadi dan itu lingkungan mensupport. Iya, lingkungan waktu awal ya. Jadi waktu awal aku mulai suka gambar itu nggak disupport. Jadi ya justru orang tua aku itu bukan tipe yang karena kan ya aku maklumi karena orang tua aku latar belakangnya juga bukan orang industri kreatif dan kurang paham digital juga. Jadi mereka masih belum melihat potensi digital itu seperti apa. Jadi mereka kayak lebih menekankan kamu tuh les matematika aja gitu daripada gambar-gambar gitu. Sehingga bakat yang seharusnya mungkin kalau misal aku diikutkan sekolah seni atau apa dari dulu mungkin aku bisa lebih gas lagi dari sekarang gitu sih. Tapi untuk yang bahkan nggak dari cuman diri sendiri yang gerak sampai sekarang itu sebuah usaha yang pasti bener-bener kayak bangga banget nggak sih? Ya bangga banget, pasti bangga banget. Ya, kita lanjut. Gimana bisa mulai freelance dan klien luar negeri? First impressionnya deh, gimana waktu dapat klien luar negeri? Jadi sebelumnya itu aku nggak langsung ke orang luar negeri. Jadi mulai dari kenalan dulu. Jadi dari temen aku ngenalin ke temennya, terus mereka pesan gitu kan. Awalnya orang beli gambar di aku hargain segini. Kebetulan waktu itu nggak tahu harga pasar. Jadi masih terlalu murah. Sampai akhirnya dari yang kakak kelas tadi ngelempar ke aku. Awalnya aku takut banget. Karena itu kan urusannya sama orang luar negeri. Dan bahkan yang dibayarkan juga nggak sedikit kan. Terus dari situ kayak kira-kira aku bisa nggak ya gitu. Sampai akhirnya ya banyak sih lika-likunya sampai ke orang luar negeri itu. Jadi
awalnya emang takut gitu loh, maksudnya karena aku nggak bisa komunikasi sama orang luar negeri juga, terus habis itu ya kebetulan dibantu juga kan waktu itu, jadi ada perantara gitu, dan mereka kan ngebayarinnya banyak, jadi tanggung jawab kita juga lebih pressure gitu kan, benar. Jadi lebih ketakut aja sih waktu itu first impressionnya. Jadi waktu itu apakah kamu kayak setelah itu kamu meningkatkan ekspektasi kamu, terus setelah dikasih tahu hasilnya oke nih, dan itu apakah kayak oh ternyata cuman gitu aja, atau kamu tetap kayak ada rasa kalau tetap orang luar negeri kayak oke, aku harus naikin derajat daripada sama orang dalam standarnya gitu. Nah waktu di awal tuh jadi kayak ini orang bakal suka nggak ya dengan style aku yang kayak gini. Sampai akhirnya berapa klien dan bilang bagus. Dari situ aku mulai pede. Jadi kayak standar orang luar negeri kayak gini. Jadi ya udah aku bikin aja kayak gitu. Nggak setakut di awal aku dapat klien luar negeri. Karena udah nyoba, dan mereka juga suka gitu kan. Jadi ya udah sih, tinggal digasin aja. Lalu untuk selama di dunia ilustrasi, menggambar dan teman-temannya ini, hal paling membekas. Hal yang paling membekas. Pengalaman ya berarti? Mungkin lebih ke arah aku dapat klien yang tipenya dia peduli juga sama kita. Jadi kayak kan kalau kita kerja kan kadang orang nggak peduli ya, maksudnya terserah pokoknya tuh kerjaan kamu yang penting selesai. Aku taunya itu selesai. Jadi aja kan. Taunya jadi. Kebetulan ada klien dari luar yang dia bilang, oh kamu lagi sakit ya, oh ya udah take your time, terus suruh istirahat. Kalau udah sembuh kabarin, nanti kita lanjut lagi. Sih. Jadi sejauh yang aku dapat itu satu-satunya klien yang bisa ngerti gitu loh, maksudnya kan aku juga nggak enak kan karena udah nunda-nunda 3 hari, terus akhir-akhirnya udah nunda 3 hari, ngelewat deadline juga, terus ujung-ujungnya aku bilang aku lagi sakit, itu kan kayak ngecewain banget kan. Sampai dia itu 2 kali, jadi yang itu yang pertama, terus yang kedua itu aku salah baca brief. Jadi dari sana dia paham, oh kamu salah baca brief ya, oh ya aku sorry aku nggak ngejelasin dengan detail apa gimana. Jadi itu sih yang paling membekas tuh, ada klien yang bisa ngerti posisi kita gitu loh. Jadi nggak yang kayak langsung rating 1 atau gimana itu sih. Gak langsung yang hujat kok gini-gini, tapi mereka kayak mereka juga berusaha gitu. Gimana caranya biar yang aku pesan ini juga bekerja maksimal tuh kan ya, sesuai ekspektasi mereka, nggak kayak cuman jadi yang penting lu gambar jadi gitu, tapi kayak mereka nggak mau tahu gitu kamu sakit gitu, kayak jadi kita juga mau memberikan yang maksimal gitu kan, kayak kalau yang penting jadi kayak kok suka-suka gitu kan, kayak ya udah aku juga suka-suka gitu, tapi kalau mereka peduli kayak wih aku juga harus yang maksimal nih, mereka ada memberikan treatment yang sangat bagus sama aku. Dan dari situ juga aku lebih merasa untuk bertanggung jawab sih untuk kedepannya setelah itu. Jadi kayak oh ya ini tuh kerjaan, ini udah masuk dunia profesional, jadi gak bisa kayak gini lagi. Jadi ya dari situ sih mulai lebih tertata lagi gitu. Oke. Berarti itu jadi sebuah dukungan yang positif. Lain yang positif malah kita jadi level up gitu level ya. Up, bener banget. Tersupport secara bagus itu daripada kita yang kayak aku dihujat, aku bener. harus membuktikan mereka, tapi kayak karena aku karena didukung aku harus lebih baik lagi gitu. Sih. Lalu untuk tantangannya nih, tantangan lika-likunya yang membuat sangat sulit di dunia ilustrator. Mungkin untuk pengalaman aja ya Kak ya. Dari aku sendiri, karena aku ini mulainya sendiri, maksudnya nggak yang dalam tim. Yang aku ya mungkin ini dirasain sama teman-teman juga yang freelance. Lebih ke arah nyari customer, nyari klien itu karena nggak langsung dapat. Kita buka tuh langsung dapat. Kadang kita harus lempar bola, apa sih namanya? Jemput bola. Jadi kita ngirim email ke PH mana gitu. Itu kan mungkin yang mereka langsung mau ke profesional. Tapi buat kita yang open commis ya, kan sebetulnya open commis ya. Mungkin yang kecil-kecilan tuh kayak kita harus nunggu dulu, pamer dulu di Instagram, baru ada yang hubungin, itu pun kalau ada. Karena dari Instagram pun juga susah gitu loh sebenarnya untuk dapat klien yang mau untuk membayar gitu. Dan bahkan kadang kita dapatnya scam gitu kan. Jadi dari NFT atau apa gitu. Jadi tantangannya lebih ke yaitu cari kliennya susah banget. Tapi kamu dari cari klien itu apakah kamu nyoba beberapa target market gitu, kayak yang temanya ini gitu? Kebetulan dulu ya, karena waktu aku awal buka Vector Art itu pada suka Jepangan, aku mulai bikin yang kayak samurai, anime, terus naga-naga, dan ya pokoknya elemen-elemen Jepang gitu kan, koi gitu. Jadi iya, dan bahkan itu sampai ngeubah orientasi style aku. Yang awalnya aku tuh realis jadi vektor dan Jepang. Yang dimana aku tuh kurang suka juga gitu awalnya. Tapi karena ya aku nyari peruntungan gitu ya, ngejar pasar, target pasar,
ya aku mau nggak mau harus menyesuaikan sih di situ. Tapi yang digambar sekarang juga masih mengikuti pasar itu atau sekarang udah dapat klien-klien yang sesuai dengan itu? Untuk sekarang itu aku karena udah tahu style yang disuka pasar seperti apa, terus habis itu tema-tema yang di pasar itu yang lagi rame itu apa, sehingga aku nyiptain sendiri. Jadi kayak kadang aku bikin vektor yang ilustrasi gereja, biasanya untuk santo, santa gitu kan. Terus kadang yang berbau satanik juga ada, cuman aku bukan bagian dari itu. Jadi cuman suka artnya doang. Orang nyebutnya kayak dark art ya. Iya benar-benar kayak hal-hal yang school terus itu kayak sebuah tema nggak sih, bukan kayak artinya kita menggambar itu. Iya benar-benar. Aku lebih suka ke arah karena menurut aku dari semua tema itu yang paling simpel gitu. Jadi karena itu ya aku nyiptain sendiri. Jadi nggak Jepang lagi sekarang. Lebih ke barat gitu. Oke, sekarang tentang sosok inspirasi nih selama di dunia ilustrator, ada nggak nih yang soal kayak, ini keren banget nih, aku terinspirasi sama gayanya atau dari cerita hidupnya? Kalau dari cerita hidup aku belum nemu ya. Aku lebih ke arah stylenya, style dan juga hasil karyanya. Ada dulu waktu awal-awal aku belum tahu dunia digital, itu ada namanya Rose Draw. Karena dia itu gambarnya cepat dan jadinya bagus. Terus mulai tahu banyak, ke Sakimi-chan, terus habis itu ke Stanley, terus yang terakhir ini ke Korudi. Bulan ini juga kayaknya beliau bakal ke Jogja untuk ada seminar kalau nggak salah, seminar apa workshop gitu selama 3 hari. Karena aku ngelihat ternyata ya balik lagi, awalnya kan gambar itu kan disepelein ya waktu aku SD tuh kayak kamu gambar mau jadi apa? Ternyata gambar tuh bisa se-impact itu, bahkan bisa dijadikan kerjaan itu. Jadi dari sana aku mencontoh orang-orang ini untuk kayak gimana sih bikin karya yang bagus gitu. Jadi lebih ke arah karyanya, bukan ke pola personalnya hidup atau gitu ya. Personal mungkin lebih ke idol sih. Kayak yang tadi itu ya, gimana dia kegiatan dia tuh bisa cara manage waktu dan segala macam gitu sih. Terus sekarang cita-citanya nih. Cita-cita. Dulu awal ya, waktu aku SD itu jujur cita-cita aku itu malah pengen jadi Romo. Jadi Romo. Gara-gara dulu lingkungan aku kan Pak De aku kan prodiakon, ibu aku prodiakon. Jadi bener-bener lingkungan aku tuh keluarga Katoliknya tulen. Jadi kayak ada rasa rumah di gereja gitu loh. Jadi aku rasa di gereja tuh udah kayak di rumah gitu. Jadi awal aku pengen jadi Romo, tapi setelah tahu ternyata kerjaan Romo itu yang bener sibuk itu dan diatur-atur itu, aku lebih aku kayaknya nggak kesana deh. Jadi aku mau ke arah ilustrasi aja. Sejak aku tahu bahwa gambar itu bisa jadi kerjaan tadi. Jadi mungkin untuk cita-cita sebenarnya udah jangka panjang jangka pendeknya itu udah kecapean semua sih, maksudnya. Untuk tujuan saat ini gitu ya. Untuk tujuan saat ini. Kalau kedepannya mungkin aku lebih pengen punya studio sendiri. Wih. Tapi tadi aku notice yang Romo tadi, karena kamu keluarga Katolik tulen tuh, pasti banyak gak sih kayak orang-orang yang di sekitarmu kayak, ini calon Romo ya, nanti pasti jadi Romo. Terus itu kayak sebuah kayak mau tolak, kayak ya masa doa baik kita tolak, tapi kayak kita nggak mau jadi Romo, itu kan kayak pilihan kita kan. Ya udahlah ya, kalau aku mau ya udah, ya udah, itu kayak sebuah ya udah deh, semoga yang terbaik aja. Tapi kan yang penting kita berbuat hal positif itu kan sudah karena sebenarnya kan karena aku dulu nggak tahu prospek kerja, bidang dan segala macam kan. Jadi aku aku nyebut yang aku tahu aja. Jadi Romo tuh bisa ya gitu. Ya udah aku mau gitu. Terus baru dari gambar-gambar tadi akhirnya kayak mulai dari ini SMP SD SMP ternyata gambar bisa jadi kerjaan. Kita ke gambar aja. Oke, sekarang kita lanjut ke Q&A nih. Q&A dari followers kita yang ada di Rainbow Media. Kemarin kita udah buka Q&A. Gitu? Sekarang kayak ada banyak nih udah. 1050-76 itu untuk yang nanya. Kita udah pilih beberapa. Banyak banget. Kita coba nih dari Butterfly Ovu. Nah, kenapa milih jurusan ilustrator nih? Mungkin kenapa kayak akhirnya aku mau kesini nih. Ini di sekarang atau di SMK atau di mana? SMK-nya juga. Kalau SMK dulu aku animasi, tapi ada gambar juga. Mungkin aku nangkepnya lebih kenapa milih ke bidang animasi gitu. Karena dulu aku itu waktu kecil kan pernah nonton tuh salah satu animasi yang bagus banget dulu.
kalau kakak pernah nonton Tinkerbell. Tinkerbell. Dari sana aku jadi kayak, karena itu kan memorable banget, apalagi ketiga itu kan Never Beast. Iya. Dari sana kayak gimana ya orang cara bikinnya ini. Oke. Ini tuh bagus banget gitu. Cara bikinnya gimana. Sampai kadang ngulik-ngulik. Dulu aku awalnya hampir masuk multimedia. Ternyata bukan. Ternyata bidang sendiri namanya animasi. Akhirnya aku masuk animasi. Gitu. Karena memang cita-cita aku pengen bikin film. Dan juga karena emang dari bakat aku dari kecil kan gambar. Jadi ada hubungannya lah gambar, seni sama animasi kan. Jadi ya udah deh. Tapi berarti kamu gitu. Nyenggol ke animasinya tuh malah dari animasi Eropa, animasi barat ya, bukan kayak orang-orang biasa kan kayak jurusan animasi dari anime nih kan. Iya, bener. Berarti kamu art style-nya malah art style yang barat. Kartun gitu gak sih? Bener, ya kan? Dan setelah kamu menekuni dunia animasi nih, jujur kelihatan gak sih kayak misalnya kamu nonton sebuah film nih kayak, wah ini nanti aku kerja ini gimana ya? Kayak gila kayak gak sanggup deh. Jadi kayak ada bedanya. Jadi sebelum aku tahu kayak gimana pembuatan animasi, dulu aku tuh enjoy banget, bahkan kayak sekedar VFX editing India pun aku bisa kagum gitu. Cuman sekedar setelah aku udah tahu cara bikin ya, aku ngeliat kita tuh nonton bukan menikmati malah breakdown. Jadi kayak wah kayaknya aku nggak bisa sih menyesuaikan standar ini nanti ini caranya gini gitu. Ini caranya gini. Jadi lebih ke situ sih impactnya. Tapi ya itu tadi aku menekuni bidang animasi itu karena emang dari kecil pengen aja sih, pengen bikin aja sih gitu. Oke. Jadi dengan nonton itu jadi ya ada sisi lain yang kita terpikir gitu lah ya. Bener. Mengubah ya. Oke. Ini lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara menjadi seorang ilustrator? Dari Lukas Magneto. Oke, ini banyak banget sih yang tanya ke aku. Bahkan dulu di SD juga kayak, oh kamu bisa gambar ya? Gimana cara kamu bisa gambar gitu? Sebenarnya enggak karena bakat. Mungkin orang bakal mikir kayak, oh orang bisa gambar tuh karena emang bakat dari kecil. Enggak juga. Aku pernah dapat wejangan nih dari guru aku, yang punya bakat bakal kalah sama yang rajin latihan. Bener. Karena sebenarnya yang ngebikin karya kita bagus, yang ngebikin karya kita ada value ini tuh karena latihan. Karena kita sering dilatih, makanya terbiasa gitu kan ya, benar. Iya bener. Karena aku lihat juga kalau misal teman-teman tahu kalau nggak salah PewDiePie deh. Jadi iya benar-benar aku lihat dia bikin challenge kan 100 hari gambar. Kelihatan banget improve-nya dari gambar pertama sampai terakhir. Nah itu sebenarnya kuncinya di latihan sih. Padahal PewDiePie itu background-nya dia cuma gamer kan ya. Makanya bukan ilustrator gitu. Bahkan siapapun bisa gitu sebenarnya. Tergantung jam terbang. Benar-benar jam terbang. Dan meskipun kita ngelihat orang-orang yang udah pro itu, kita nggak boleh kayak yang langsung kena mental gitu. Iya benar. Gambarku kayak gini. Padahal dengan orang-orang yang gede itu kadang malah menemukan sebuah titik bagusnya dari gambar-gambar simple dan yang itu. Jadi kayak insecure boleh tapi jangan berlebihan. Justru aku menjadikan kayak rasa iri aku ke seseorang untuk jadi bahan motivasi. Aku harus bisa nyaingin dia gitu sih. Contohnya dulu kayak ada artis kecil-kecilan dulu ya, namanya siapa? Aku agak lupa, di Twitter dulu. Aku cita-citanya pengen nyamain style-nya dia. Aku pengen standar atau kualitasnya sama gitu. Kayak itu. Dan puji Tuhan sekarang udah bisa. Jadi kayak ya gitu tadi. Jadi jangan jadikan rasa iri itu untuk insecure atau untuk ngedown, tapi lebih ke arah motivasi aja sih. Itu malah meningkatkan bener. Meningkatkan value. Karena tadi ngomongin tentang insecure ya, misalnya gambar aku jelek, tapi aku punya beberapa teman yang bisa gambar juga. Dan itu mereka nggak bisa balik ke di saat mereka nggak bisa gambar. Gimana ya? Kayak nggak mungkin kan orang bisa bawa mobil, tiba-tiba mereka coba untuk nggak bisa bawa mobil. Kan mereka udah terbiasa untuk bawa mobil kan. Dan jadi mereka kayak sangat suka art-art yang doodle, yang simple, yang kayak ini acak-acakan. Karena mereka udah nggak bisa balik lagi ke masa itu. Mereka nggak bisa gambar acak-acakan lagi gitu. Dan ini nih aku mau nanya, tips apa sih yang harus dimulai dari gambar? Apakah gambar anatomi atau langsung gambar yang kamu suka aja gitu? Mungkin kalau di dunia ilustrasi itu biasanya dibagi dua, Kak. Ada yang fokus ke background, ada yang fokus ke karakter. Dan masing-masing itu ada titik mulainya sendiri-sendiri. Tapi semuanya itu ada istilahnya prinsip yang memang kita harus belajar. Contohnya ada prinsip value, shapes, perspektif, dan segala macam itu kita harus bisa itu dulu. Paling tidak kita harus bisa gambar, nggak harus bagus. Yang penting orang tahu gambar itu gambar apa. Gitu sih. Mungkin kita mulai dari kayak bikin kubus, segitiga, terus lingkaran. Mungkin kita atau bola ya, atau mungkin kita campurin sama prinsip perspektif. Dari situ kalau kita udah paham dasar-dasarnya, value dan lighting dan segala macam, kita bisa mulai menentukan kita mau gambar karakter atau gambar background. Nah, untuk aku sendiri, aku lebih ke fokus ke karakter. Jadi kadang orang bakal tanya, kalau bikin karakter itu gimana sih gitu.
kita mungkin dari awal dulu ya. Kan tadi udah belajar shapes. Oke, Nah, kita belajar gesture. Oke. Terus anatomi. Terus ya anatomi itu berhubungan sama muscles dan segala macamnya itu. Sampai nanti kalau udah paham di bagian situ baru kita bisa gambar-gambar gitu. Oke, berarti tetap yang penting kita menemukan kesukaan untuk gambar itu dulu, terus baru kita belajar dari dasar, karena semua tuh mulai dari dasar kan. Iya, bener banget. Mulai dari dasar. Bisa kayak langsung ke langkah gitu, nggak bisa. Oke, jadi dan dari step-step itu nih, apa yang paling kamu struggle? Yang paling susah nih dari aku taklukin waktu itu. Perspektif sih. Perspektif. Iya, karena jujur kita tuh kadang bingung gitu. Ini tuh bentuknya gimana kalau misalnya kita lihat dari atas, dari bawah atau di mana gitu. Kita tuh bingung gitu. Ya itu lebih ke apa ya? Teknis aja sih. Struggle-nya lebih ke itu aja. Perspektif sih. Perspektif. Apalagi kayak misalnya dilihat dari atas apakah ini tangannya kekecilan gitu kan, apakah kepalanya kegedean. Proporsinya juga. Iya, proporsinya itu. Lebih ke situ sih. Perspektif. Apalagi setiap penglihatan kayak beda-beda nggak sih? Iya, bener, kayak ada yang 1 titik, ada yang 2 titik. Bener ya, bener itu termasuk juga sih. Dan gambar lama-lama kayak kita harus dari yang tadinya mikir kita harus jadi yang nggak mikir gitu kan. Bener. Kayak ya udah lagi ini ya, bener. Terus pertanyaan ketiga nih dari Yasinta. Kok ganteng banget Kak? Waduh. Puji Tuhan itu aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab sih. Oke. Jadi kenapa kok bisa? Ya nggak tahu, karena aku sendiri juga apa ya? Mungkin ada yang lebih dari aku, cuman kalau misalnya ada yang bilang ya puji Tuhan aja sih. Aku merasa biasa aja. Kamu kayak skincarean gitu nggak sih? Di rumah? Enggak sih. Jujur enggak. Dulu sempat rutin kayak scrub doang, cuman nggak sampai skincare. Karena aku nggak sedisiplin itu. Jadi dulu tuh pengen lebih ke itu tadi, karena efek dari aku suka salah satu idol ini. Terus aku kayak mau nyontoh, tapi kalau untuk skincare kayaknya nggak bisa serajin itu deh. Maksudnya untuk malam terus pakai apa sunscreen. Jadi sekarang kayak cuman cuci muka sih. Cuci muka aja sih, sama sabun wajah itu doang. Oke, sekarang kita lanjut ke section games nih. Waduh, apa tuh? Oke, sekarang kita masuk ke section games nih. Nama gamesnya ini atau itu. Oke, jadi kita akan ngasih 2 pilihan. Dan di situ kamu harus pilih salah satu dan alasannya kenapa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah kuliah dulu atau kerja dulu. Kalau mungkin aku memposisikan diri ke aku waktu SMK, mungkin aku bakal milih kerja dulu. Karena aku ngeliat banyak keinginan yang pengen aku beli. Tapi aku masih mengandalkan duit orang tua. Jadi kayak ya nggak mungkin dong kita minta orang tua terus kan. Jadi aku pengennya kerja, cuman karena dari bapak aku bilang saingan kerja itu bakal makin susah. Jadi mending kuliah dulu. Jadi aku pilih kuliah dulu sih. Kuliah dulu atau malah kuliah sambil kerja? Kalau bisa gitu aku mungkin bakal pilih dua-duanya. Karena kebanyakan aku lihat, sebenarnya aku mau apply juga di beberapa studio. Cuman kebanyakan itu mereka nyari yang full time. Sedangkan kan kita kuliah kan, jadi nggak bisa full time. Itu di jalan ninjanya ya freelance. Berarti tadi kamu pilih kuliah dulu. Pasti. Lanjut. Freelance atau office worker? Freelance atau office worker? Ya. Lebih ke freelance. Freelance, kenapa tuh? Karena pertama jam kerja lebih bebas. Harganya, maksudnya kayak pendapatan kita bisa kita tentuin sendiri. Terus tidak terikat jam kerja. Kita bisa bebas tadi. Terus yang terakhir mungkin kayak lebih ke arah kita bisa kerja di rumah aja sih. Tapi itu bukannya sebuah kesulitan gak sih? Kayak misalnya, ya aku harus nyari ini kan kalau kita kerja di kantor kayak kita udah tentu ini, kita kerja ini dan pendapatannya kan stabil. Iya, mungkin ada plus minusnya sih. Cuman kalau untuk milih aku lebih ke freelance aja sih, untuk saat ini. Ya karena tadi dengerin pengen bikin studio sendiri tuh ya. Malah kamu bukan yang kerja, kamu yang membuat pekerjaan orang. Iya, itu dia. Itu emang lulusan Amikom harus gitu sih. Sebagai kreatif ekonomi park. Ya, bukan sponsor. Ya udah. Lanjut. Night owl atau morning glory? Kamu yang begadang atau yang bangun pagi? Aku ke night owl. Karena ya untuk kerja sendiri, bahkan untuk ngerjain tugas, aku lebih suka di jam 9 sampai jam 5 itu karena sepi, tenang, dan adem. Karena kalau misalnya kita di pagi ke siang itu kayak udah banyak aktivitas kan. Jadi kayak riuh gitu loh. Jadi untuk aku yang sebagai seorang, nggak tahu mungkin yang lain bakal beda. Cuman aku sendiri, kalau gambar tuh emang harus tenang. Harus adem. Dan harus nyaman. Itu soalnya ngaruh banget ke hasil kerjaan sih.
Itu nggak cuma gambar, semua tugasmu juga aku kerjainnya juga malam. Kecuali tugas yang memang harus dikerjain hari itu atau siang itu gitu. Jadi lebih harus dikumpul waktu itu ya. Tapi kamu merasakan nggak dampak dari kamu kerjain tugas sampai jam 3 atau pernah sering begadang nggak? Terakhir karena semester 3 itu kita suruh bikin film dan segala macam, nggak tidur. Nggak tidur malah. Itu apakah kamu merasakan kayak boyonya encoknya gitu kan? Itu udah pasti karena kita orang IT yang di depan komputer 24 jam ya kan, 24 jam gitu kan. Jadi ya banyak sih kayak jam tidur berantakan, mata hitam, terus habis itu banyak lah. Lebih ke capek juga gitu. Tapi untungnya kamu udah rajin minum air ya gara-gara itu tadi jadi fit. Harus minum air guys. Kalau enggak, ya jangan nggak minum air. Minum air murah, sehat, gampang dapet. Gitu. Kayak daripada harus jalan ke Indomaret gitu. Lalu nih kuliah DKV atau animasi? DKV atau animasi? Karena udah terlanjur masuk animasi, aku pilih animasi. Animasi, lebih ke karena udah kejeblos ya. Iya, karena dulu kalau misal aku milih DKV, DKV itu lebih ke seninya tuh seni murni gitu loh aku lihat tuh. Jadi bener-bener yang kayak seni yang apa ya? Kadang aku nggak paham ini artinya apa gitu. Jadi ya deh, karena aku nggak mau ke arah sana, aku ambil animasi sih. Karena kita dibalik lagi karena emang aku pengen bikin animasi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa mengekspresikan imajinasi kita menjadi hidup. Kita bisa memberi nyawa ke karakter yang nggak ada. Lebih seru aja sih. Malah membuat sebuah teman gitu nggak sih? Iya benar, imaginary friend gitu. Iya, jadi kayak aku punya karakter ini. Iya benar-benar OSI gitu ya. Kalau dipikir, ini karakterku kalau dinyata gini-gini. Iya, akan seperti ini gitu. Lebih asik nggak cuma yang diliatin doang gitu nggak sih? Iya, lebih asik. Nah, pertanyaan selanjutnya, tinggal di bulan atau tinggal di hutan Amazon? Tinggal di mana? Bulan atau hutan Amazon? Aduh, agak random ya. Iya. Tinggal di bulan atau hutan Amazon? Iya. Kayak kalau di hutan. Dia nggak tahu ya di bulan tuh bisa ditinggalin atau enggak. Cuman kalau kita lihat dari sekarang kan ada banyak fakta di hutan Amazon tuh kan bahaya ya. Banyak hewan buas, terus kayak serangga-serangga yang matikan. Jadi aku kayak milih ke bulan sih. Di bulan tuh kayak kepo nggak sih di bulan tuh gimana nggak sih? Kita juga belum pernah kan. Itu apa mengambang ya? Iya, apakah kita kayak hidup ngambang itu kayak enak banget. Iya, kayak enak kayak nggak perlu jalan, kita renang gitu loh. Terus effortless gak sih jadinya? Tapi iya bener banget. Tapi di hutan Amazon kayak enak gak sih? Kita mendapatkan banyak makan. Iya sih, tapi kan seluas itu kita nggak tahu juga dalamnya ada apa. Iya juga. Makanya kita belum tahu 100% isinya apa aja sih. Bahayanya di sana. Cuma kalau bulan kan katanya kan ada alien, kan cuman baru konspirasi. Tapi malah juga. Jadi kita yang menemukan alien pertama kali. Iya, bener. Itu keren gak sih? Tapi kamu percaya gak sih ada alien? Aku jujur percaya sih, karena kayak karena nggak mungkin nggak sih di dunia ini cuma bumi segini doang. Bener. Dunia itu luas bahkan banget. banyak bintang kan, banyak bintang. Tuhan menciptakan galaksi. Jujur kalau untuk alien itu aku skeptis ya. Maksudnya secara definisi luar angkasa aku mungkin ada, cuman bisa jadi nggak ada juga. Maksudnya kayak mungkin makhluk yang bukan alien gitu loh. Jadi ya lebih ke skeptis aja sih. Kalau hantu kamu percaya nggak? Hantu. Di hutan Amazon berarti ada hantu nggak sih? Kita pilih ketemu alien atau ketemu hantu? Berarti... Makanya itu, karena di bulan kan nggak ada kan, jadi lebih tenang nggak sih? Iya benar. Kalau percaya hantu atau enggak, lebih ke energi sih. Oh iya, Energi yang entah gimana bentuknya dan bisa menggerakkan sesuatu, mungkin lebih percaya itu. Kalau hantu sejauh ini aku belum pernah ketemu tatap muka, jadi kayak. Berarti masih aman lah ya. Mungkin ada, mungkin nggak ada. Oke, lanjut. Gambar digital atau gambar tradisional? Pasti digital. Digital. Kenapa? Karena tradisional ya, walaupun harganya secara harga lebih mahal tradisional. Tapi digital tuh lebih pertama fleksibel, dua bisa dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga yang nggak dipunya di tradisional bisa diundo. Iya. Karena teman-temanku, aku sendiri kalau gambar aku kan gambar digital, jadi aku gambar nanti tanganku Ctrl Z sendiri. Ini harus dihapus, ini nggak bisa ya. Iya. Sedangkan tradisional kita harus pintar-pintar gimana cara menyamarkan kesalahan terus itu. Nyamarin segala macam hapusan yang udah kita gambar. Bener. Itu sih. Tradisional. Tapi apakah kamu mulai gambar dari tradisional atau dari? Pasti dari tradisional, karena dari kecil kan aku belum tahu ternyata bisa gambar di HP, bisa gambar di iPad kan. Jadi ya ada kertas kosong aku gambarin aja. Pakai ballpoint sih dulu. Lanjut, karakter realis atau karakter kartun, chibi, anime gitu. Untuk apa dulu? Kalau semisal kebutuhan personal, mungkin aku lebih ke realis dan professional work ya untuk portofolio. Tapi kalau untuk sekedar
cari uang yang untuk uang jajan, mungkin aku lebih ke kartun karena lebih cepat pengerjaannya aja sih. Oh iya karena nggak banyak detailnya itu nggak sih? Selama realis juga, maksudnya kan kita rendengnya satu-satu kan. Iya. Dan nggak ada patokan pasti itu udah bener gitu. Iya kalau kartun kan apapun bisa dikonstruksi kan, jadi kayak lebih ya ini lebih emang bebas style aja. Iya. Itu sih. Oke. Lalu pilih Illustrator atau Procreate? Mungkin lebih ke Clip Studio Paint ya. Gak ada di pilihan sih. CSP. Ya karena dua-duanya aku belum pernah pakai. Kalau Illustrator itu kan lebih kayak vektor kan. Nah dan Adobe juga kita harus langganan juga. Itu aku nggak suka dari Adobe. Jadi aku lebih ke CSP sih sekarang aku pakainya. Cuman kalau misalnya emang harus milih dua itu, aku lebih ke Procreate mungkin. Procreate. Tapi berarti CSP kan basicnya bitmap gak sih? Photoshop kan iya, bener. Sama kayak Photoshop. Terus yang kamu gambar harus vektor. Vektor itu secara skala file atau apa skala? Lebih ke jenis layarnya. Jadi layarnya itu vektor. Jadi ketika nanti kita recycle gambar itu, dia nggak rusak. Gitu sih. Jadi ada fitur di CSP. Aku jadi vektor tuh bukan pakai AI tapi lebih ke Clip Studio Paint. Tapi berarti dia bisa di convert gitu ya berarti ya? Bisa. Jadi lebih flex karena ya sama kayak software lainnya nggak sih? Jadi bisa aja untuk di-convert ke file yang lain. Tapi gitu. Untuk sejauh ini berarti full di Clip Studio Paint. Apa sih yang kamu suka dari Clip Studio Paint tuh malah? Apa ya? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa menjelaskan kenapa aku bisa nyaman. Cuman sejauh ini aku nyaman banget dengan pen pressure-nya, jenis brush-nya, terus UI-nya dan juga harganya lebih murah dari Adobe. Gitu. Oke, udah ini untuk games ini atau itunya. Untuk menutup podcast ini nih. Apa moto quotes apa yang menjadi pedoman hidupmu? Mungkin apa kayak work hard, play hard, istirahat. Kan kita harus bekerja keras, kita juga harus bermain, kita harus beristirahat gitu. Atau apakah ada quotes lain? Aku hidup tanpa moto deh kayaknya. Sumpah? Ya jadi ikuti flow aja sih gitu. Itu malah jadi quotes-nya nggak sih? Hidup ikuti flow. Jadi bahkan ketika ada tren orang-orang kayak target lo di 2024 apa, aku nggak ngikutin itu. Nggak ada beneran kayak yang hidup penting, di masa sekarang. Yang penting di tahun ini aku lebih baik dari tahun sebelumnya, itu aja sih. Tapi itu dia. Hidup dari flow. Tapi berarti kalau misalnya nih, kan sering nih kita di acara-acara kayak apa yang akan kamu lakukan di 5 tahun ke depan dan harus dikumpulkan, itu kamu bakal tulis apa? Aku benar-benar mikir untuk possibility yang ada sih, maksudnya kayak aku 5 tahun ke depan bisa apa gitu. Dan dari kemampuan aku yang sekarang ini, kira-kira di 5 tahun yang ke depan yang bakal dipakai apa gitu sih. Jadi ya di situ mikir, cuman kalau misal ditanya moto hidup kayak nggak ada sih. Moto hidup nggak ada. Jadi kayak ya udah sih gambar, ngerender, tipes ya udah. Tipes. Udah pernah tipes beneran nih. Oh sumpah. Jadi rata-rata anak TI itu emang gitu. Jadi karena nggak pernah tidur ya kan, jarang makan di depan komputer terus. Jadi ya ngerender tipes aja. Tipe-tipe tipes. Berarti tadi gambar render tipes adalah moto hidup seorang Dimas. Semoga nggak nambah penyakit yang lain ya, karena itu. Kamu kemarin nggak ke standku ya waktu pameran? Aku bagi-bagi vitamin tau. Oh ya? Iya. Karena sebetulnya kemarin tuh lebih ke riuh aja. Jadi aku waktu keliling itu nyari kan, ini stand mana yang bakal bisa. Karena kan kemarin yang animasi itu kan sendiri kan, jadi nggak bisa untuk wawancara. Karena kan di sana kan riuh juga kan, maksudnya berisik juga. Jadi aku nyari yang pertama karyanya itu emang bagus untuk di display dan juga mewakili tiap bidang gitu. Jadi kebetulan nggak lihat kakak. Ya karena kemarin aku bagi-bagi vitamin karena kita sebagai warga TI kan. Iya bener banget. Encok dan tidak sehat kan. yang 2 kuning itu ya? Iya itu aku yang bagi-bagi. Jadi setiap kali ada yang main kayak oke, kakak harus ambil vitamin 1 biar sehat gitu. Iya benar. Iya sih, anak TI emang harus. Ya jadi kalian jaga-jaga kesehatan lah ya, kayak nggak harus di TI sih kalian. Apapun itu ya benar. Minum air putih. Itu the basic harus banget sih. Apalagi cuaca akhir-akhir ini. Iya bener. Tahu kayak belakangan ini dari yang panas tiba-tiba jadi dingin banget. Sumpah aku sekarang nggak bisa banget mandi nggak pakai air panas. Kayak aku harus banget masa, kalau nggak waktu itu aku mandi jam 1 aku menggigil. Iya kan. Kayak aneh banget kayak jam 1 kan gersang-gersangnya dan aku menggigil. Iya jadi kalau nggak menjaga kondisi kesehatan kayak jangan sampai tumbang nih, hidup ini terlalu singkat untuk harus sakit. Masa hidup sakit mahal guys, mahal. Cari duit susah. Oke, lanjut. Pesan untuk diri sendiri di masa mendatang 5-10 tahun lagi. Aduh tadi malah dia kan hidupnya let it flow aja ya. Ya mungkin kalau pesan aku ini serius ya. Jadi kayak Oke, serius. Lebih ke
lebih disiplin, terus nggak gampang ke distract ke game karena kan kita kenapa ngerti kan, maksudnya kita anak TI kan juga bikin game selain kita bikin kita main juga kan biar tahu. Kadang ada kerjaan nanti dulu lah gitu, menunda-nunda. Aku harus main game. Nah ya itu untuk biar nggak stres aja sih. Jadi, lebih disiplin, menata waktu, manajemennya, terus jangan nunda-nunda dan banyak minum vitamin aja. Oke, banyak minum vitamin. Oke. Karena aku rasain kan akhir-akhir ini kan karena tugas, karena ya semester 3 kan bener-bener full ya untuk syuting dan segala macam. Bahkan semester 4 juga gitu. Jadi karena aku jarang banget konsumsi vitamin, sering sakit. Jadi kamu sendiri ada kayak olahraga gitu nggak sih? Enggak ya? Rata-rata anak TI nggak ada sih yang olahraga ya. Kita mungkin kayak lebih ke jalan sehat, jogging. Itu udah bagus banget sih untuk sebuah olahraga. Karena untuk gym sendiri kan duit juga kan. Iya benar-benar. Kita mencari duit susah. Kayak jadi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, dengan menghemat uang yang tidak seberapa itu, cuman ya seperti itulah. Gitu. Tapi dengan kamu melihat kamu yang sekarang nih, kamu melihat kamu 5 atau 10 tahun yang lalu kayak aku bangga banget sama aku, kayak gila kamu keren banget, nggak bohong. Mungkin kalau aku memposisikan diri aku di 5 tahun yang lalu dan 5 tahun yang sekarang tuh lebih ke ternyata yang aku tulis dulu itu nggak sekedar tulisan doang sih. Jadi kayak lebih ke bangga aja. Maksudnya dulu kan ada sesi di mana kita ngulik talenta kita apa, terus keinginan kita apa, dan itu dituliskan. Jadi dari 50 itu udah banyak yang satu tercapai gitu. Jadi kayak yaudah sih hebat aja sih. Kayak melihat, wih aku udah berprogres nih, ternyata aku sudah lebih baik dari 10 tahun aku yang lalu. Tapi dan apakah itu menjawab ke overthinkinganmu waktu itu, kayak aku overthinking, aku bisa nggak ya dulu jadi orang dulu? Kalau dulu itu belum sampai ada kepikiran bisa enggaknya. Lebih ke aku pengen jadi ini, kalau nggak jadi ini ya udah sih gitu. Kayak pasrah aja sih dulu. Berarti gitu. Masa depan kamu pesan untuk kedepannya lebih disiplin, manajemen waktunya lagi. Tidak menunda-nunda. Banyak makan vitamin. Itu sih. Semoga itu tercapai dan semoga kalian semua di sini dapat terinspirasi nih dari sosok Kak Dimas nih. Kak Dimas ini kayak merasa nggak sih, wih aku hebat banget nih. Aku menginspirasi banyak orang atau lebih hebat dari bahkan masih ada yang lebih lagi. Stay humble, di atas langit masih ada langit, di atas langit lagi ada. Kalau ada yang terinspirasi ya puji Tuhan, kalau nggak ada ya memang aku nggak menginspirasi aja sih. Gitu. Ada IG yang bisa di stok sama teman-teman sekalian untuk yang mau IG khusus karya ada di k.c.kyungso. k.c.q nanti ada di bawah ini, editor edit ya. Makasih. Dan mungkin buat teman-teman ilustrator juga yang pengen mutualan di Behance ada kstd.id sama di ArtStation ada Anthony Kyongdraw. Itu followersnya berapa tuh kalau boleh tahu? 1 juta? Waduh nggak sampai deh. Siapa juga sih? Nggak sampai. Mungkin target tadi 10 tahun ke depan mempunyai followers 1 juta. Kalau followers aku nggak terlalu memikirkan. Karena banyak klien aja nggak sih? Iya, cuan. Itu banget. Kita cuan. Lebih banyak pesanan dan lebih banyak orang mau bayar lebih aja sih. Karena diam itu emas, kita tidak perlu banyak followers. Yang penting kita butuh uang. Itu dia kuncinya. Jadi semoga teman-teman terinspirasi. Pesan buat mereka. Tadi kan pesan buat diri sendiri. Sekarang pesan buat mereka. Yang suka gambar nih? Nggak harus sih. Apa ya? Ya mungkin boleh yang suka gambar dan yang pengen mencoba gambar. Oh ya mungkin buat teman-teman yang kayak udah insecure duluan ngelihat karya orang lain gitu kan. Kayak ya jangan insecure itu yang pertama, dan jadikan insecure itu motivasi untuk berkembang gitu aja. Lihat PewDiePie itu. Iya, lihat PewDiePie. Jadi kalian kalau mau gambar lihat PewDiePie. Itu dia. PewDiePie ya, kalian suka main game lihat PewDiePie. Suka gambar lihat PewDiePie. Sponsor, semoga di notice. Jadi itu untuk podcast kita sekarang. Kita sekarang foto bareng. Iya sekarang. Boleh. Udah sejam, udah 2 jam gak sih? Sekarang kita foto bareng dulu untuk mengabadikan momen ini. Ini spesial banget loh kamu. Jadi Mipot terima kasih banyak buat teman-teman Rainbow udah mempropori ini. Terima kasih banyak. Jadi nanti kalau Mipot udah terkenal, kamu akan menjadi legendanya. Amin. Sekarang ini gimana nih sistem fotonya nih? Udah di end aja nih. Udah kita fotonya nanti ternyata. Jadi demikian dari podcast kali ini. Semoga teman-teman suka sama Dimas. Apalagi tadi kan kalau mau lihat tuh di IG kan tadi yang bilang ganteng tuh kan. Habis ini nambah followersnya. Amin. Kayaknya nambah. Terima kasih. 1000. Terima kasih banyak. Sekian podcast dari sekarang. Kembali lagi di BM Mipot selanjutnya. Dadah. Dadah guys.